tuh bercerita tentang awalnya ini Pak. Awalnya kok punya ilmu tentang dunia las, genteng, cat dan sebagainya monggo Pak. Oh gitu nggih. Eh, Secara singkat itu dulu saya ndak bengkel Mas. Dulu itu saya security. Tapi ada kejadian yang menginspirasi. Saya berangkat kerja itu berserempetan dengan mobil. Nah, ternyata mobil itu repot mencari bengkel cat. Awalnya begitu. Kemudian saya berupaya untuk bisa ngecat. Kemudian saya mencari teman yang kerja di karoseri. Ternyata ada. Saya ikut ke sana. Itu saya punya target 3 sampai 4 tahun saya harus mandiri. Ya, kerja sama teman itu yo pas-pasan tapi itu enggak masalah. Yang penting saya bisa dapat ilmu. Singkat waktu 4 tahun sampai 5 tahun saya selesai, saya pulang. Nah itu saya mendirikan bengkel awalnya ya itu masa-masa waktu masih sudah lama itu masa-masa ada helmisasi. Nah teman-teman itu pada ngecat helm, ada yang bayar ada enggak, yang penting itu bisa mempromosikan gitu. Setelah promosi ada yang ngecat ke bempor, ke roda 2, tangki dan sebagainya. Seiring dengan waktu berjalan semua kenal karya saya, hasil cecetan saya. Banyak yang bilang dari luar ini suara luar terpuaskan, akhirnya ada mobil, ada semuanya yang kaitan dengan cat. Akhirnya saya lengkapi dan saya berdiri sini dulu diawali di modal 5 saya itu hanya 2 ekor ayam untuk beli cat. 2 ekor ayam dikasih mae saya untuk beli cat. Nah itu untuk ngecat helm dan sampai sekarang itu prosesnya ya 4 kali pindah. Dulu saya di rumah, kemudian di kebun tetangga, kemudian saya memberanikan diri di pinggir jalan kerjasama dengan orang yang punya lokasi. Nah, setelah itu sana 3 tahun saya pindah ke sini. Nah ini sudah hak milik teman-teman yang dulu di Karsai saya undang untuk bisa bergabung kerjasama. Setelah kerjasama di sini ternyata sampai keter kerjaan ya harus minggu harus berangkat kadang sampai malam karena banyak orang yang berkeinginan untuk merasakan jasa pengecatan saya ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan. Nah, kebetulan alamat dulu itu saya tidak berpikir kalau saya dapat tanah yang murah di depan makam itu tidak berpikir kalau itu menjadi bagian dari promosi. Karena setiap ada orang tanya di wilayah atau di alamat yang jauh, alamatnya di makam depan makam Watu Belah Wonolopo itu sudah sampai karena di Google ada di Mahampiran ya Pak ya. Ya, punya mahampiran. Ya sekarang itu ada mahampiran lebih mempermudah lagi kalau mencari alamat di mana di Kampung Jamu rumah hampiran depan makam sudah tidak perlu tanya-tanya lagi sudah nyampe. Nah itu kronologinya begitu. Bahkan sampai untuk yang kerja di sini itu sampai berapa orang ya? 7 orang ya, sampai yang jaga dan kebersihan. Nah itu awal-awalnya ceritanya seperti itu Mas. Gitu. Berarti sini hanya menerima cat saja apa ada kenteng dan sebagainya Pak? Ini sebenarnya lengkap Mas. Ada cat, las, kenteng, kelengkapannya termasuk understyle, ya, termasuk mesin. Kalau mesin itu kan kita bermitra sama teman yang tempatnya agak di dalam. Kalau nanti ada kerjaan, kita undang ke sini. Kalau di rumahnya penuh, ya kerjaannya di sini, dibongkar di sini, dikerjakan di sini. Tapi kalau pas rumahnya agak senggang, tarik ke sana. Itu yang khusus di engine-nya, di mesinnya. Kalau understyle, las, kenteng, cat, semuanya di sini. Termasuk moles salon, salon cat itu kita kerjakan di sini. Untuk suka dukanya gimana Pak sebagai jasa bengkel cat ini Pak? Suka dukanya itu ya banyak hal tapi sudah kita lalui, sudah kita nikmati ya. Misalnya saja kalau sudah jadi awalnya ngejar-ngejar suruh ngejake keburu, tapi setelah jadi ya, santai tidak diambil. Ada yang diambil tapi nanti ya nanti dulu untuk dananya. Itu suka dukanya. Di hari-hari yang misalnya Sabtu kan kita mau ndak mau harus berbagi dengan gaji teman-teman itu. Nah itu kalau kebetulan semuanya belum diambil ya terpaksa harus kita hubungi satu persatu untuk memenuhi kebutuhan yang harus kita berikan haknya
pada karyawan atau teman yang bekerja di sini. Suka dukanya itu saja sih. Kalau yang kaitan dengan kemampuan teman-teman ini ya saya sudah membuktikan sudah lama sih kita di bengkel ini. Untuk bengkel ini sendiri bukanya mulai jam berapa, Pak? Kita itu sebenarnya 24 jam karena yang di sini kan ada yang jaga. Jadi malam ada order atau ada orang yang mau mengerjakan masuk ya dilayani, tapi tidak dikerjakan, hanya dilayani, diterima saja. Kalau yang buka resminya kita kan jam 8. 8 pagi ya? Jam 8 pagi. Kalau malamnya tidak nentu. Kalau kerjaan harus dikejar sampai jam 10, jam 2. Tapi resminya kita yang hitungan harian itu sampai jam setengah 5, jam 4. Gitu. Nah, untuk promosinya gimana, Pak? Untuk sistem promosinya ini? Kalau dulu itu kita tidak pernah promosi resmi sih Mas. Jadi dari mulut ke mulut itu ya. Orang ngerjakan bilang sama tetangga, sama adik, sama temen, sama sekantor itu bilang sini hasilnya begini kan. Nah setelah itu kan ada medsos, ada WA, ada lewat teknologi yang seperti itu kita dibantu sama adik, dibantu. Karena saya ya agak gaptek kaitan dengan itu kan, dipromosikan, disampaikan di lewat medsos seperti itu. Tapi yang paling sering itu ya dari mulut ke mulut. Wong plang saja ndak tak pasang, tapi kan kerjaan jangan sudah lihat sendiri kan. Itu penuh seperti itu sampai bahasannya sampai antri gitu. Untuk pengerjaannya rata-rata berapa, Pak? Untuk waktunya? Waktunya itu lihat kondisi. Kalau yang paling lama itu memang kalau yang las-lasan. Kalau yang lasan-lasan itu kan memang butuh waktu panjang ya. Tingkat keroposnya banyak, kerusakannya banyak, itu lasannya lama. Tapi yang kaitan dengan pengecetan itu, proses pengecetan itu paling 1 hari selesai. Yang lama itu untuk pendempulan, terutama pendempulan paling 1 minggu 1 unit. Selesai 1 orang itu. Tapi kalau dikerjakan 2 orang bisa 3-4 hari selesai untuk pendempulan full waktu pengerjaannya. Tapi ada yang misalnya ngecat bumper, ngecat pintu paling 1 hari sudah selesai. Untuk catnya berarti bisa request atau dari Bapak, Pak, untuk cat, merek-merek cat itu? Untuk dari konsumennya itu biasanya ada menentukan merek X atau merek apa gitu? Kita menyesuaikan. Kalau kita punya standar kan, kalau kita punya standar yang pakai standar saya merek ini kan itu. Tapi kalau ada permintaan yang untuk pameran misalnya, untuk pameran itu kan mereknya yang paling mahal, paling bagus, mintanya seperti itu. Tapi kalau yang standar kita kan standar umum yang dipakai waktu pengalaman di karoseri itu kan yang saya pakai. Di karoseri dulu pakainya ini lah, saya pakai itu sampai sekarang. Kalau yang lain-lainnya misalnya ada yang kondisi pendanaannya agak belum sesuai standar saya, ya standar saya turunkan untuk kualitas catnya. Nah, untuk istilahnya untuk naksirnya tuh kira-kira ini servis dan memperbaikinya ngecat itu habis berapa itu gimana, Pak? Kita sudah patok Mas. Kalau misalnya kap mesin itu kan 750 sampai 1 juta. Kemudian pintu itu 300 sampai 500. Kemudian bumper itu 300 sampai 500. Jadi sudah ada satu panel sekian. Kalau saya tidak ada di bengkel, teman-teman sudah bisa kasih harganya kisaran itu. Yang mempengaruhi kenapa kok tidak sama kaitan itu kan karena kadang ada kentengannya atau warna catnya itu beda-beda harga. Merah terutama itu agak mahal dibanding dengan yang hitam, yang putih. Nah itu pengaruhnya di situ. Jadi sudah ada standarisasinya kira-kira sekian lah Pak ya? Ya. Tapi yang spesialis agak mahal. Misalnya minta merek yang bagus, ya, itu kan. Ini kan kalau cat itu kan hubungannya dengan barang dari luar ya Pak ya? Yeah. Otomatis kan mungkin tiap tahun sering naik. Lah itu gimana Pak? Untuk penyesuaiannya ke konsumen gimana Pak? Lah bahan bakunya ya, itu?
tinggal kenaikannya berapa persen. Harga saya juga naikkan ngimbangi dengan harga kenaikan barang yang kita pakai. Itu nggak keberatan ya Pak konsumen ya Pak? Ya kalau keberatan denda itu monggo saja ya. Yang prinsipnya kan kita juga tidak mau memberatkan yang punya kerjaan, yang punya mobil. Kita juga tidak mau rugi dengan hal harga. Maka ya kalau tidak mau monggo, tapi kalau ini memang harganya sekian dengan hitungan kalkulasi sekian, mau dan tidak ya itu terserah dari yang kerjakan, karena kepuasan pekerjaan itu kan dilihat dari tenaga ahli, termasuk bahan yang kita pakai, itu kan pengaruh dari hasil karya itu. Kalau fasilitas yang kita siapkan di bengkel itu paling ya musola, itu kan untuk memfasilitasi teman-teman yang kerja di sini, termasuk customer yang mungkin nunggu karena kerja tidak lama, itu bisa beristirahat di musola, bisa sholat kalau tepat waktu sholat, itu untuk fasilitas itu. Fasilitas yang lainnya ya kita biasa antar jemput Mas, kalau ada orang mau customer yang ngejake kita ambil, kemudian selesai kita kembalikan kalau yang sudah terbiasa atau sudah langganan kan begitu. Fasilitas-fasilitas yang kita punya itu. Untuk harapannya ke depan Pak dengan usaha bengkel cat ini Pak? Justru pengennya saya itu beda dengan pengusaha bengkel yang lain ya. Kalau inginnya saya itu di sini banyak berjajar bengkel. Oh jadi kampung bengkel Iya, itu ya? ada sini banyak berjajar Cluster bengkel. itu. Kalau saya kondisinya seperti ini kan saya tidak pernah bisa istirahat. Overload ya, Iya. penuh. Tapi kalau ada temennya kan referensi saya, tak kasihkan teman sebelah itu bisa ngerjakan. Tapi kalau sendiri ini kan minggu seperti ini kayak saya harus berangkat. Kadang sampai malam. Kan gitu. Nah, kalau kedepannya seperti itu. Dan kalau fasilitas saya yang saya pribadi pengennya ada oven yang standar lah ya. Oven yang tempat pengecatan yang standar. Kemudian bisa memaksimalkan tepat waktu, karena tepat waktu ini kita upayakan sekian waktu, kadang kan meleset karena terkait dengan hujan, dengan kondisi iklim dan kondisi kebutuhan pekerja, kadang takziah dan lain sebagainya, itu kan menjadi kita tidak tepat waktu.